Dia lagi-lagi dia yang membuatmu tergila-gila. Tapi kalau kayak yang kali ini, dia lagi-lagi dia yang bikin kamu Kanca Muda punya informasi terbaik se-Indonesia. Aduh, ada siapa nih? Ada siapa nih? Langsung aja kita sapa. Selamat sore Sekasia. Selamat sore Kanca Muda. Perkenalkan, kita dari IT Sekasia. Saya Andri Hutama Putra. Dan saya Bambang Susilo. Saya di sini sebagai Presiden Director Oke. IT Sekasia. Betul. Kalau saya Bambang Susilo sebagai Principal Consultant untuk area Governance Risk and Compliance. Ada Kanca Muda yang masih belum tahu tentang IT Sek Asia. Karena kemarin ketinggalan nih, Iya, gak kemarin, ikutan. Iya. Mas Andri kesini ya. Iya benar. Jadi IT Sek Asia itu adalah perusahaan cyber security consultant. Oke. Untuk dan dari juga anak bangsa yang going global saat ini. Oke. Dan kita memang fokus di area cyber security consulting. Dan kita juga ada area managed security services. Oke. Dan kita juga ada system integrator implementation untuk cyber security. Jadi end to end IT Sek Asia itu, dan kita udah dari tahun 2010 berada di Indonesia. Oke. Kita berdiri di Indonesia dan kita saat ini sudah ada di Singapura, ada di Australia, Thailand, dan juga ada di Dubai dan ada di Poland. Wow, tepuk tangan Kanca Muda ya. Terbaik ya. Local pride dong ini berarti Lokal ya. pride dong. Yoi. Kita Local harus jadi pride. anak bangsa yang Nah. membanggakan. Iya, gitu. iya. Kalau pas ke Dubai saya boleh diajak Mas. Boleh Oh tuh, iya, Mas. sepertinya butuh tour guide deh. si paham tuh. Si paling paham kita ya. Paham tuh Dubai kayak gimana tuh. Oke, hari ini berdua nih ya, tidak sendiri Mas Andri Betul. bareng sama Mas Bambang ya. Yang hari ini datang ke Jeronimo FM. Sebenarnya tujuannya mau ngapain sih Mas sebenarnya di Itu sini? dia, kangen mungkin ya, pengen 2 kali datang Aduh. sini. Bertemu atau menyapa Kanca Muda itu namanya. Oh, Ih, gitu. pukul-pukul kecil katanya itu. Biar gak kaku katanya kan. Oke, hari ini mau menyapa Kanca Muda lagi yang pastinya bawa tema yang pastinya baru lagi ya Mas. Bener, Ya? ini- Tidak seperti yang terakhir kita ngobrol pada saat itu. Kita waktu itu apa ya? Bahas apa ya Mas waktu itu? Kita bahas pentingnya tentang cyber security. Oh iya, keamanan informasi. Betul. Benar. Iya. Nah, kali ini pasti tentang pentingnya cyber security lagi dong Mas. Cyber security juga, tapi kita mungkin di arah dari sisi data privasinya juga, dan dari fintech itu apa sih? Karena saat ini kan udah banyak Oh, finance aplikasi, ya? Financial ya, Mas? betul, Iya. financial teknologi. Oke. Karena saat ini udah berubah kan zaman yang saya sebelumnya bilang. Betul. Yes, gitu betul kan. banget. Betul Segala sekali. sesuatu bayar apapun juga pakai aplikasi. Betul. Oke. Duit kertas makin nggak kepake ya Mas ya. Nah, itu Iya. dia. Hari ini juga saya nggak sendiri juga. Tadi Nah, saya bilang. ini dia. Ini bapak satu ini. Oh, ini bapak ya. Bapak ya. Anda ini Bambang. Saya aja tadi di luar halo Mas Andri, ini dan juga Bapak siapa? Mas dong, Mas semua ya, Mas. Kalau masalah penuaan kan memang leher ke atas, Mas. Kalau leher ke bawah kan dewasa. Udah dong. Habis ini kan ke Kelata. Oh iya juga ya. Menolak tua ya. Iya. Hari ini akan membahas soal cyber security di dunia financial technology Financial pastinya. technology. Ya. So what is financial technology, Mas? Financial technology mungkin kalau saya ngomong kita gantian nih. Iya, Gimana iya, Pak iya. Bambang jadi Boleh, financial boleh. technology itu? Financial technology itu kalau kita lihat merupakan satu inovasi ya, layanan dari Yes. keuangan yang menggunakan teknologi. Jadi memang inovasi-inovasi keuangan yang tadinya tradisional itu sekarang menggunakan teknologi. Kalau kita lihat kan dulu awalnya masih kita apa-apa cash tadi. Iya. kan. Iya. Nah, begitu mulai dengan adanya fintech ini mulai ada penggunaan teknologi, awalnya mulai dari ATM. Oke. Itu yang Ah, tradisional betul. masih Iya, ATM. iya. Terus kredit card. Oh Iya. betul. Nah, kemudian mulai lagi nih ada lagi kalau kita bicara trading ya, trading gitu kan. Sekarang tuh lagi rame saham. banget Nah, tuh. sekarang udah meningkat lagi remote trading, menggunakan online trading. Oh iya, gitu yang kan. robot-robot itu juga bener ya? Itu Iya. apa tuh? Nah, kemudian makin berkembang lagi. Ini dari mulai
ya payment gateway segala macam. Oke. Itu makin berkembang gitu, makin banyak. Nah, itulah semua yang boleh kita bilang fintech gitu. Jadi semua layanan keuangan yang menggunakan inovasi teknologi. Oke. Semua layanan keuangan yang menggunakan inovasi teknologi kan coba di sini. Apapun itu ya berarti ya Betul. Pak yang berhubungan dengan uang itu pasti namanya adalah fintech ya berarti ya. Oh, Dengan 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 teknologi, teknologi, ya. dengan Oke. teknologi Dengan pastinya teknologi. ya. Oke, it's financial technology kan Jam udah. Yang zaman sekarang kayak misalkan kita kan apa-apa transaksi lewat bahkan lewat handphone ya, Iya, Mas ya. benar. Pakai mobile phone gitu Iya. kemana-mana gitu. Apalagi Apalagi- mobile banking itu masuk ya. Betul. Jadi kalau misalnya mobile banking, kemudian ya kita bilang e-wallet ya, terus yang lain-lain itu memang termasuk juga fintech gitu. Bagian dari fintech karena memang dari BI sendiri sudah mengkategorikan ya beberapa area. Jadi kalau kayak yang berupa sistem pembayaran tadi, sistem pembayaran ada Doku, kemudian ya tadi kan kita tahu ya ada e-wallet banyak gitu. Itu juga merupakan bagian dari fintech juga kita sebutnya fintech. Nah, kemudian juga dari market, mungkin kita sebutnya market agregator gitu. Kalau kadang-kadang gini, kadang-kadang kita kan malas tuh nyari service satu-satu layanan keuangan ada di apa sih yang produk apa. Nah, itu ada namanya market agregator, dia ngumpulin tuh layanan-layanan keuangan itu. Oh, disettle jadi layanan satu. fintech, jadi satu, kita cuma ke websitenya dia aja, kita udah tahu tuh banyak produk-produk gitu. Nah, itu ada market agregator. Oke. Nah, kemudian Ada ya yang begitu ya, yang jadi satu ya? Ada. Oh iya. Boleh nyebut produk nggak? Boleh aja sih Pak kalau saya Pak. Iya. Monggo aja biar semakin tahu. Iya, kalau dari IT seknya itu yang nggak tahu ya kita ya. Kalau saya sih Kita boleh nggak spesifik satu produk tertentu, tapi lumayan banyak itu market agregator yang ada gitu. Ada ya. Jadi kita bisa cari kalau misalnya disebut market agregator gitu di Google udah muncul bisa. Oke. Itu salah satu. And then? Yang lain, nah ini yang paling banyak ini. Kalau kayak model pinjaman online. Itu kan fintech. Iya juga ya. Gitu. Iya juga ya. Crowdfunding gitu kan, ngumpulin dana. Iya. Weekend.com itu ya. Ya. Iya kan? Weekend kan? Yes, weekend. Oke. Terus. Ya, peer to peer, lending juga ada. Selain pinjol ada peer to peer juga gitu. Nah, itu semua bagian dari fintech ya, kategori-kategori yang ada dikategorikan BI sebagai financial technology juga. Oke. And then ada apa lagi berarti selain itu, Mas? Sebenarnya total ada 15 ya Mas ya. Oh serius Mas? Oke. Tapi yang dikategorikan tertentu memang 15 Mas jumlah kategorinya. Iya, jadi kalau BI mengkategorikannya 5. Nah, kalau OJK mengkategorikannya 15. Banyak sekali. Gitu. Modelnya Saya emang sendiri dikasih nggak hafal gitu. Gitu. kalau di kaset kayak bonus track ya. Bonus track ya. 5 nih kasihkan 15 dah gitu. Kayak kurang gitu ya. Oke. Tapi kalau ngomongin pinjol lah itu tadi Mas, saya saya the real case nih. Iya, the real case. Karena Real kayak case, ya. sebenarnya mungkin banyak dari kita yang tidak tergiur ya mungkin ya, tidak Betul, tergiur, tidak tidak mau tergiur menggunakan mungkin. yang namanya Pinjol. pinjol. Betul. Walaupun juga banyak trennya ya di Yes, TikTok bener ya, banget. yang fotokopi KTP doang Tang modal KTP doang KTP kan. doang, Nah, akhirnya langsung. bisa, hah? Kok pinjaman aku cuma segini? Iklannya tuh sering tuh. Temanku dapat lebih. Lu paham banget kamu. Kamu belum mencoba aku. Aduh. Nah, tapi misalkan memang tidak mungkin dari beberapa kancah muda ada yang pernah juga. Benar. Tapi ini kalau ini real case-nya di sini nih Mas nih ya. Oke, gimana? Nomor saya. Oh, Nomor Anda? Ya, katakanlah nomor saya ya. Oh iya, mohon maaf ya. Nomor saya aja ya, Pak, saya ya. juga bingung. Nomor saya aja. Iya. Sebut saja nomor saya. Oh iya. Gitu. Karena yang angkat ada terus. Betul. Saya tidak pernah melakukan hal itu. Yes. Gitu tadi apa pinjaman online gitu. Bahkan saya tidak pernah men-share nomor saya gitu Yes, kan. bener banget. Tapi kerap kali ada nomor-nomor asing yang nelpon saya Ataupun WA, ataupun WA, betul sekali WA, Iya, bahkan iya. text message biasa gitu. Dan melampirkan KTP-nya langsung orang itu. Nah, Oh, kalau ini bukan saya tapi Iya, bukan Iya, saya. orang lain. Orang lain. Orang lain. yang- Dijadikan jaminan. Betul Betul. sekali.
Oh mengerti banget Mas. Apa yang sering nelpon ya Mas? Oh, bukan. Apa ada yang sering ini ya heart to heart Pasti ya? Tanya ya Kanca solusi. Muda menurut saya banyak case kayak gini. Itu tuh. Saya pun juga waktu itu pernah mendapatkan case juga seperti ini. Jadi Oke. ini yang agak menarik. Jadi Oke, kenapa oke, menarik? Karena saat kita menginstal sebuah aplikasi, let's say adalah pinjol, Oke. maka di situ kita harus melihat dari sisi term and condition-nya. Saat kita meng-accept nomor kontak ataupun accept dari sisi galeri, kontak dan yang lainnya, aplikasi itu secara otomatis akan menyerap, Oh. gitu. Menyerap aplikasinya itu menyerap kontak-kontak kita. Untuk apa? Dari sisi pengguna yang memang meminjam. Oke. Oh gitu. Jadi itu nantinya akan dijadikan sebuah aset untuk apa? Apabila terjadi resiko tidak dibayarkan uang tersebut oleh si peminjam. Oh. Gitu. Maka dia akan sporadis menyebarkan bahwa ini si ini kita blast. Gitu. Itu yang akhirnya mengganggu juga dan akhirnya ditertibkan secara perlahan. Yang berikutnya pun juga dari sisi banyak saat ini kan pinjol-pinjol yang tidak terdaftar di OJK juga dan akhirnya memang dibenahi juga. Cara kita tahu untuk apakah dia ini terdaftar atau tidak itu dari mana? Di situ ada listnya sebenarnya. OJK Oke. pun juga memberikan listnya. Sebenarnya Oke. mana sih aplikasi-aplikasi pinjol yang memang baik dan tidak baik atau terverifikasi atau tidak Oke. terverifikasi, Oke. gitu. Dan dari nomor-nomor tersebut akhirnya itu menjadi sebuah data privasinya sendiri yang bisa mengganggu kehidupan kita juga. Betul, sangat At Mas. the end. Sangat lagi siaran begini tiba-tiba ada Iya. apaan sih? Kirain kerjaan diangkat ternyata Bapak kenal sama yang namanya Kevin Soka. Kevin siapa? Ya, Kevin Selamat Soka. sore Bapak Kevin. Loh, ini bukan Kevin ya. Mohon maaf. Saya Bogang. Tidak kenal gitu. Tapi selalu. Selalu. Hampir selalu kita udah bilang nggak kenal, Iya. terus aja seperti itu. Iya. Nah, Biasanya itu seperti itu. Terus bisa nggak sih kita tuh lepas dari kayak gitu? Maksudnya Mas. kan kita kan Kita nggak nyemplung nih. iya, gitu. Tapi secara nggak langsung kan kita ditarik nih untuk nyemplung ke dunia kayak itu karena nomor kita ternyata terpakai. di-save gitu Iya di kayak situ. gitu. Terus dan kita juga dapat gangguan. Bisa nggak sih kayak orang-orang kayak kita ini terbebas dari gangguan seperti itu gitu? Sebenarnya kalau seandainya kita sendiri kita mempunyai hak untuk melaporkan. Oke. Yang kedua adalah lebih baik abaikan atau enggak blok saja nomor tersebut. Oke. Gitu. Yang ketiga adalah kalau memang betul maka kita tanya kalau memang yang dikirimkan datanya itu adalah relasi atau sahabat kita atau teman kita, Oke. maka kita konfirmasi ke teman kita, betul atau tidak ya? Gitu. Oke, betul atau tidak ya gitu. Jadi jangan jawab dulu, iya kenal Iya. gitu. Tapi diemin aja dulu. Diemin aja dulu. Terus kita konfirmasi, Betul. bener nggak kamu? Ah. Ternyata nggak pernah. Betul. Nah. Jadi bijaksana dalam menyaring. Oke, Oh, gitu. oke. Bijaksana dalam menyaring informasi Iya, di iya, dunia iya, yang iya. internetable ini kan Iya jamunya. iya iya. Oke Ya, oke oke. Cukup oke. berbahaya karena tiba-tiba bilang iya. Wah. Betul. Waduh. Oke, begitu Berarti ya. serem ya kalau misalnya ada kemungkinan juga HP kita tuh bisa diretas ya Pak ya berarti. Sangat Kemungkinan ya tergantung dari aplikasi apa yang memang kita install. Oh. Oke, itu Gitu. itu tadi kalau case-nya kan adalah kita yang di telepon sebagai relasi. Tapi mungkin ada juga teman-teman yang ditelepon sebagai namanya tercatat sebagai peminjam, Peminjam. penjamin atau bukan penjamin malah peminjam gitu. Tapi tidak pernah melakukan hal seperti itu, Mas. Apakah mungkin juga hal itu terjadi gitu? Mungkin saja tandanya itu saya pernah menyampaikan juga ke Kanca Muda sama teman-teman bahwa itu namanya scam. Oke. Kalau kita tidak pernah melakukan maka kita tidak perlu ataupun kita abaikan saja. Karena dengan kita melakukan hal atau mengeksekusi meladeni orang tersebut, maka orang tersebut akan lebih mudah untuk menyerap informasi yang mereka mau dari sisi kita. Karena emosi. Oh iya betul. Jadi dampak sosialnya ini yang dicari gitu kan. Social engineering yang akan dimunculkan Oke. gitu. Dari scam gitu, dari phishing, dari semuanya. Oke. Gitu. Wow. Harus sangat berhati-hati berarti ya di Bener-bener harus sekarang hati-hati. ini. Apalagi yang sekarang semuanya kita diberi kemudahan untuk apapun itu ya. Kayak minjem aja sekarang kita juga udah dapat kemudahan Pak. Dengan adanya pinjol tapi juga hati-hati kan Cang Muda. Kalau misalnya
penting mending rasa. Tadi yang terakhir itu adalah kita membahas seputar phishing, voice phishing. Voice phishing. Ya, itu salah satu bentuk serangan yang saat ini itu lagi happening banget. Oke. Khususnya untuk masyarakat Indonesia. Jadi phishing itu terminologinya itu adalah memancing. Nah, itu ada banyak banget klasifikasinya. Salah satunya adalah voice phishing. Jadi disebutnya V pakai V, sing gitu. Kalau phishing sendiri itu tulisannya adalah Papa Hotel India Sierra Hotel. Dieja sama ya. Phishing gitu kan. Nah, jadi phishing itu apa? Jadi voice phishing itu sama halnya kayak misalkan ada sebuah telepon yang mengatasnamakan kayak misalkan dia dari sebuah fintech kah atau dari sebuah future trading kah gitu kan. Tetapi dia ingin membuka sebuah account dan masyarakat biasanya akan yang memang sudah mengetahui dia akan tertarik dan dia meregistrasi semuanya by phone dan dia tidak tahu sebenarnya telepon ini atau nomor ini itu valid atau sebenarnya betul nggak ya nomor si perusahaan ini. Gitu. At the end apa sih sebenarnya dari sisi resiko dan kerugian yang didapatkan oleh Kanca Muda? Yang pasti adalah data krusial dalam PDP itu perlindungan data pribadi, ada klasifikasi data umum dan data khususnya. Yang akan tersebar di situ adalah data umumnya. Apapun yang ada di dalam KTP, even di situ data khususnya adalah nama ibu kandung ataupun juga ditanya juga misalkan medical recordnya itu seperti apa gitu kan. Oke. Jadi kita benar-benar saat ini dalam dunia cyber atau dunia digital memasuki transformasi digital, kita benar-benar harus bisa bijaksana dalam menyampaikan dan menyerap informasi. Karena di dalamnya pasti ada kandungan-kandungan dari sisi sosial, yaitu adalah hoax, penyebaran data informasi yang tidak sesuai. Harus yang perlu dipahami itu ya, Mas. Yang perlu dipahami. Tuh Kanca Muda, pokoknya kita juga harus menyadarkan orang tua kita ya, karena menyasarnya tuh grup WA ya. Iya, grup WA. Baby boomers gitu ya. Saya nggak nyebut tapi saya mengafirmasi. Iya, makanya kan saya dengan sopan nih ngomong orang tua kita. Tapi memang boomers ya. Jadi tapi memang itu kerap terjadi sekali, Mas. Kerap terjadi sekali, Mas. Apalagi sekarang yang lagi happening banget di Twitter itu adalah yang paket. Oh, betul. Silakan itu bisa kategorinya adalah smishing. Itu apa itu? Jadi dia menggunakan medianya adalah sebuah short text, baik itu secara SMS maupun secara WA. Yang lagi ngetren adalah via paket atau selamat Anda mendapatkan paket, silakan tracking, ini ada APK-nya, padahal di dalamnya itu ada malware. Nah, itu saya pernah dapat tuh. Kita klik APK-nya, ternyata itu ada malware yang saat ini terkonfirmasi adalah RAT malware. Akan seperti apakah nanti? Jadi itu impact-nya dari sisi fintech sendiri adalah atau aplikasi-aplikasi yang lain, saat kita mengklik APK tersebut, file tersebut, maka handphone kita dia langsung memasuki. Si malware itu menyusupi dari sisi seluruh softwarenya. Akhirnya apa? Si malware ini bisa melakukan aktivitas secara otomatis. Dalam artian dia bisa meremote, dia bisa menghapus, dia bisa melakukan action, dia juga bisa membaca. Action juga bisa. Akhirnya apa? Dia di sini saat kita menggunakan mobile banking, jadi di sini bukan menakuti, tapi kita harus lebih aware gitu. Karena ini memang kenyataannya memang seperti ini. Dan saya terakhir kali baca berita gitu kan, saat ini belum ada pelaporan yang masuk ke pihak Polri. Dan kalau memang kita mendapatkan, kita diwajibkan dan itu merupakan hak kita sebagai warga negara untuk segera melaporkan, karena nanti nomor-nomor tersebutlah yang akan kita kumpulkan dan akan kita saring ini asalnya dari mana sih sebenarnya. Gitu. Karena apa? Karena di dalamnya itu setelah misalkan dia bisa meremote, kita memasukkan PIN kode mobile banking gitu kan, PIN password mobile banking juga atau fintech yang lain, aplikasi yang lain, maka dia bisa menyerap ataupun bisa melakukan action tersebut. Dan itu bisa menyerang semua semua merek handphone apapun itu ya? Iya, karena itu secara logik iya. Gitu. Wow. Berarti kayak misalkan ya saya nyebut nama game ya, Mas ya, Watch Dogs. Itu adalah game yang dimana kita berperan sebagai hacker. Itu kayak berarti di game itu kemungkinan di masa depan akan bisa terjadi dong gitu dengan adanya hal-hal seperti ini gitu.
semakin majunya dari zaman. game maupun juga dari film. Ada sebuah film yang saya waktu itu juga pernah sering bicarakan. Di situ akan terlihat bahwa dunia itu memasuki metaverse itu nantinya resikonya seperti apa. Akhirnya di situ ada game di mana dia harus mencari si pembuat aplikasi tersebut. Dia menemukan sebuah. Saya tahu tuh film apa tuh. Itu Dora the akhirnya Explorer. chaosnya kali ya. Itu Ready Player One bukan sih? Betul. Oh iya. Iya kan? Ready Iya, Player One bukan kan? Dora the Explorer ya. Bukan Iya, dong. Dora the Explorer. Bukan. Mencari telur gitu. Iya betul. Iya kan, Enggak. mencari telur. Sama kayak Dora berarti ya. Mencari telur juga ya. Tapi kan nggak banyakan nanya ya. Iya, iya. Apakah kamu melihat jembatan? Itu kamu Dora. Oke. Berarti ada kemungkinan hal-hal itu, kejahatan cyber yang seperti itu kemungkinan akan terjadi di masa depan kalau kita tidak bisa itu tadi menyaring informasi dan memberikan informasi dengan hati-hati berarti ya Mas ya. Betul. Jadi sebelum saya ke Geronimo ada sebuah media juga melakukan Oke. wawancara ke saya. Salah satunya adalah saya selalu bilang bahwa saat ini kita masih di era transformasi digital, 4.0 ya. Oke. Digital transformasi. Saat ini pun juga kita memiliki sebuah market yang besar. Di tahun 2030 sampai 45 kita mempunyai market yang sangat besar. Kenapa? Karena populasi di Indonesia itu sekitar 270 juta dengan Dan nambah pengguna terus ya, Mas? internet itu 70% lebih. Oh my god. Oke. Digital ekonomi nantinya akan terbangun di sana Iya, dan iya. generasi-generasi anak bangsa yang masih muda saat ini inilah penerusnya dan yang harus membesarkan bangsa Indonesia. Oke. Nah, disitulah akhirnya pusat dari sisi keamanan informasi harus selalu kita berikan edukasi. Itu. Tapi kan kalau benar, menurut baik. Pak Andri sama Pak Babang sendiri, bisa nggak sih kemungkinan di mungkin tahun selanjutnya kah atau tahun-tahun berikutnya ada seputar kayak kurikulum di anak Ya, SD di SMP, sekolah mungkin. iya di sekolah gitu, Yang akan tambah akhirnya membahas seputar menjaga diri di dalam dunia seperti ini, cyber dan sekarang sebagainya. ini. Ada Jadi saat itu saya dengan Pak Bambang ya. Jadi ada sebuah university juga. Oke. Di sini memang pemerintah menganjurkan. Salah satunya adalah lulusan-lulusan harus bisa mengetahui dan bisa ready saat mereka setelah lulus. Maka diseraplah beberapa profesional-profesional dari bidang-bidang kurikulum yang memang kampus tersebut buka. Ya. Untuk apa? Untuk didekatkan dan diseragamkan. Salah satunya yang dipanggil adalah cyber security dari sisi IT Sec Asia. Nah, kita memang di sini memberitahu dan menginformasikan bahwa nantinya ini yang baik adalah sebuah kampus harus ada sebuah studi kasus ataupun sebuah divisi atau mata kuliah baru dari sisi cyber security gitu. Oke. Dan saat ini pun juga sudah mulai banyak sekali kampus-kampus dan itu dan itu bukan tidak memungkinkan bahwa nantinya dari sisi kampus nanti turun ke anak SMA, SMP, sampai SD. Oke, Bahkan wow, mungkin wow, nanti wow. ke playground mungkin. Betul, ya. sampai ibu-ibu ataupun yang memang bekerja di rumah pun juga harus juga mengetahui gitu. Paham itu ya. Karena memang semua ranah di sini. Iya. Betul. Semua. Kalau saat ini memang belum belum diatur mungkin secara kurikulum gitu kan. Biasa kalau misalnya mau lengkap ya dari kurikulumnya kan dari kementerian, tapi kalau kita lihat sebenarnya dari sisi sekolah gitu juga sudah mulai memberikan awareness gitu, baik itu ke orang tua juga ke murid-muridnya gitu semua. Nah itu juga yang menjadi sebenarnya balik lagi security itu menjadi tanggung jawab kita bersama gitu. Kita nggak bisa menyerahkan saja kepada pemerintah. Betul. Walaupun pemerintah bisa bikin aturan-aturan, tapi dari sisi kita juga mesti aware gitu, mesti tahu. Nah, Paham. Nah, harus aware dan harus paham. Bener. Nah, salah satunya adalah di dunia financial technology ini. Kira-kira ada tips gak nih buat kita semua nih menjaga data pribadi kita selama berhubungan dengan yang namanya fintech ya. Fintech kan cuma FINTECH, Bukan bukan vintage. vintage, Iya. bukan vintage. untuk menjaga, ini banyak sebenarnya caranya. Nomor satu kalau misalnya kita mau melakukan transaksi keuangan itu pastikan bahwa kita memang melakukan transaksi keuangan itu ke website ataupun lewat aplikasi yang memang aplikasi yang benar gitu. Jadi kalaupun kita nginstal pertama ataupun kalau misalnya melakukan ada yang mencoba nih misalnya mau
mau pinjol gitu, beneran mau pinjol ya, Iya. pilihlah pinjol yang memang terdaftar dari OJK, Oke. yang ada listed di sana gitu. Kemudian tadi kalau Sudah jelas namanya OJK ya, Otoritas Jasa Keuangan. Iya, Nah, pasti itu Kanjeng Muda. mengatur. Nah, kemudian dari sisi ya kita sendiri sebagai pengguna tuh mesti pintar-pintar membaca ini term and condition, syarat dan ketentuan. Kadang suka malas. Iya, panjang karena banget. panjang. Pokoknya kadang langsung aja kita bawah, iakan gitu. saya setuju. Oke. I agree. Itu yang memang terus kemudian juga pada saat kalau ada aplikasi baru yang kita mau install aplikasi baru, terus kemudian aplikasi itu meminta izin. Nah, izinnya itu mesti kita lihat apakah memang perlu. Contoh kalau aplikasi cuma buat baca tanpa perlu mengakses ke kontak kita, mengakses ke SD card kita, Betul, nah iya. itu jangan dikasih gitu. Oke. Kalau Iya. lagian kalau aplikasinya memang nggak penting banget ya kita nggak usah install gitu. Aplikasi usahakan menginstal aplikasi yang memang kita butuh, legitimate. Betul, legitimate, kita butuhkan juga Iya, berarti ya. Oke. Terus Pak, ada lagi Pak? mau menambahkan? Jadi yang berikutnya mungkin saya tambahkan adalah setelah kita memang sudah mengetahui si aplikasi ini terautorisasi dari sisi OJK gitu kan, kita sudah membaca term and condition, barulah di situ kita melakukan apa? Kita coba untuk selalu update passwordnya, itu udah pasti. Nah, itu yang selalu diingatkan. Selalu diingetin pokoknya sama Mas Andri ya. Terus Tidak kita bosan-bosan. lihat dari sisi bagaimana si aplikasi ini menjaga aplikasinya sendiri dari sisi apa keamanannya, settingan security-nya itu seperti apa? Apakah ada 2FA untuk transaksi? Apakah dengan ada OTP gitu kan? Yang berikutnya adalah jangan terlalu mudah memberikan informasi-informasi terkait aplikasi fintech kita karena ini berbau finansial kepada teman atau kepada pacar ataupun kepada siapapun yang memang kita yakin bahwa ini nantinya akan ada resiko leakage data di kemudian hari. Sayang ini passwordku pegang aja gitu kan. Aduh, jangan begitu. Instagramnya akhirnya di hack. Wah, si percaya tuh. Paling percaya, tidak. Aku cuma sama kamu doang kok nih paspor aku. Kamu nggak tahu second account aku kan? Anda kira? Oke, jangan terlalu mudah berarti. Jangan ya, Mas, terlalu ya? mudah. Oke. Kita masuk ke pertanyaan Pertanyaan dulu ya. boleh. Ini kan ada yang tanya dari 9093. Katanya Bitcoin apakah masuk fintech atau bukan? Bukan. Nah, menarik Nih, lagi rame juga nih. Bitcoin, ya Bitcoin itu kan sebenarnya merupakan salah satu cryptocurrency ya. Jadi kalau kita bilang cryptocurrency itu sendiri dibuat dari ya teknologinya namanya blockchain gitu ya, blockchain teknologi yang berkembang namanya blockchain. Nah itu juga merupakan kalau kita bilang fintech ya merupakan fintech karena cryptocurrency sendiri juga dia menggunakan teknologi untuk melakukan transaksi keuangan. Nah kalau Bitcoin kan sebenarnya merupakan mata uang. Jadi mata uangnya digital gitu. Oke. Benar. Kalau ini yang ramai juga Indonesia mau bikin rupiah digital ceritanya kan nantinya. Nah, karena dia menggunakan teknologi, kalau dibilang apakah termasuk fintech? Ya. Nah, kemudian apakah pemerintah sudah mengatur bagaimana transaksi Bitcoin ini sendiri? Ya, itu udah diatur, Bapepti udah mengatur untuk terutama marketplace atau transaksi-transaksi yang berkaitan dengan cryptocurrency. Jadi udah diatur, ada aturannya Bapepti. Jadi marketplace jadi ada beberapa marketplace juga yang buat jual beli nggak cuma Bitcoin sebenarnya mata uang lain kan, cryptocurrency yang lain ya. Iya, Ethereum, kemudian Doge. banyak lah Doge. Ya, itu semua sudah diatur di mana Bapepti itu mengatur beberapa aturan yang bahwa setiap marketplace ini mereka harus memenuhi keamanan. Persyaratan keamanan. Persyaratan keamanannya itu yang harus dipenuhi oleh setiap marketplace yang ada sehingga setidaknya user-user yang menggunakan marketplace itu merasa aman gitu. Berarti masuk fintech ya. Oh, terus ada lagi nih yang tanya dari Ika, katanya gimana sih Pak? Caranya supaya iklan-iklan yang berhubungan dengan pinjam meminjam itu nggak keluar di iklan media sosial kita atau di YouTube.
lama-lama jadi pengen minjem beneran gara-gara nonton iklannya deh. Ini lucu juga nih Ika nih ya. Tapi bisa nggak sih kalau kita tuh menghindari dengan mudah terpersuasi ya? apa namanya iklan-iklan seperti itu ya? Karena saya juga pakai adblock segitu bisa nggak sih? Wah, bayar premium. Oh iya juga ya, betul juga. Iya itu udah dijawab. Iya sebenarnya nggak perlu ditanyain ke Mas Andri ya. Saya juga bisa jawab nih bayar premium. Tapi ada cara lain nggak sih Mas sebenarnya? Sebenarnya ada. Jadi kayak gini, saat ini teknologinya adalah user behavior AI. Oh, oke. Ya. User behavior adalah aktivitas apa sih yang paling sering kita lihat atau kita search dalam keseharian. Oke. Saat kita membuka sebuah website atau sebuah aplikasi yang memang di situ bisa keluar ads, maka kalau sadar kita suka ngeliatin, let's say adalah ngeliatin mobil atau motor gitu. Yang keluar pasti adalah mobil dan motor. Betul. Karena itu sudah tergenerate dengan big data di dalamnya. Oh, bergitar. Nah, kalau pertanyaannya ternyata yang keluar di ads tersebut adalah pinjol, berarti lagi sering lagi buka-buka sering pinjol. nge-search pinjol. Lagi butuh ternyata ya. Lagi butuh terfoto. Iya, lagi butuh ternyata. Oh gitar, gitu. Tapi kalau ads yang memang keluar dari video-video itu adalah placement ads yang memang diberikan untuk si penyedia jasa. Tapi kalau kita tidak mau untuk keluar dari sisi ads premium tersebut ya kita bayar premium. Premium udah paling benar ya. Tapi ini Pak, aku tuh agak apa ya? Agak tertarik, bukan tertarik juga sih, agak penasaran sendiri sama yang namanya yang tadi RAT itu. Oke. Nah, itu kalau misalnya kan kita ngomongin kalau bisa jangan dipencet, jangan udah biarin aja lah. Tapi kalau misalnya semisal nih udah kadung keklik terlanjur. Misal ada di Kancah Muda juga yang nggak sengaja kepencet karena anaknya yang mencet lah, atau tangannya kepleset. Betul. Atau mungkin ada yang ya itu tadi kita katakan generasi atas yang mungkin agak gagap dengan teknologi mungkin gitu. Oke. Kalau seandainya memang udah terlanjur kepencet, paling aman datanya di backup satu. Yang kedua setelah data di backup, kalau bisa factory reset. Oh wow. Oke. Yang berikutnya adalah ganti password. Oke. Semua. Karena seberapa lama dia sudah terpencet kita tidak mengetahui. Oke. Karena memang RAT ini dia bisa mengaktifkan dan menghidupkan device sendiri. Wow. Karena dia bisa meremote. Ngeri. Serius. Jadi ini sebuah trik. Dulu ini adalah email phishing. Kita dikirimkan melalui email, dikasih link, silahkan unduh, ada download apa atau file apa gitu kan. Sekarang targetnya lebih sporadis, yaitu ada lewat pakai WhatsApp gitu kan, terus atau SMS. Betul. Gitu-gitu. Wow. Sebenarnya intinya sama, yang dimasukkan adalah sebuah inject dari sisi malware ataupun ransomware. Gitu. Kalau ransomware ya tandanya datanya tersandra. Kalau malware ya macam-macam, gimana caranya di dalam mereka injeknya. Udah saya nggak mau pakai HP lagi. Tapi kalau mau hubungi aku surat menyurat ya kita ya. Pakai burung. Aku nanti pakai ini aja kode asap ya. Kita kan India. Yo, pakai lampu kita. Kode Morse gini-gini. Kita survival mode. Wow, makanya itu Kancah Muda. Kita harus berhati-hati karena yang bisa berhati-hati adalah diri kita sendiri juga. Betul. Bener banget Kancah Muda, pokoknya kamu hati-hatilah ya pokoknya. Ya, apapun yang berhubungan dengan teknologi, terlebih lagi dengan fintech ya Pak ya. Terakhir mungkin ada dari Mas Andri dan juga Mas Bambang. Silakan Mas Bambang. Saya mungkin saya satu kalimat saja. Ya boleh. Satu paragraf pun boleh Mas Bambang. Stay safe, keep safe. Stay safe, keep safe. Oke, stay safe, keep safe. Dari Mas Andri. Saya panjang boleh nggak? Boleh. Boleh banget. Biar melengkapi kan. Boleh banget. Oke, udah siapin catatan? Enggak. Oke, Mas. Jadi saya selalu nggak bosan-bosan bahwa anak bangsa saat ini adalah kita semua harus benar-benar aware dan bijaksana dalam menyaring segala informasi. Yang paling utama adalah seluruh informasi yang kita punya merupakan privasi kita, data kita, privasi kita, dan data itu sangat berharga nantinya. Jadi kita harus menjaga data kita. The real sound of Jogja, Geronimo FM.